Shalom Bapak Ibu teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Yansan Menuta Barat. Melalui video ini saya ingin menyaksikan dan menceritakan kuasa Tuhan lewat kesembuhan yang saya alami selama saya sakit di masa pandemi Corona ini. Hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020, saya mengalami gejala flu, demam, sampai membuat badan saya tuh nggak enak. Saya pikir saya cuma kecapean biasa aja, atau sakit flu biasa aja. Minum obat flu di warung juga sembuh. Tapi kenyataannya setelah 3 hari secara rutin saya minum obat flu di warung, sakit saya itu tidak kunjung sembuh. Malahan saya jadi batuk, suara saya jadi bindeng, dan mulut saya tuh kering. Waktu itu sih papa dan mama udah nyuruh untuk pergi berobat ke dokter. Tapi sayanya aja yang nggak mau. Saya nggak mau karena saya takut. Saya takut kan di sana pasti banyak pasien ya. Kita nggak tahu di sana itu sakitnya apa aja. Takutnya tuh saya terkontaminasi. Apalagi tubuh saya kan lagi lemah-lemahnya. Dan virus corona itu lagi hot-hotnya Bapak Ibu. Selain flu, demam, dan batuk, saya juga mengalami suara saya bindeng. Kedua lubang hidung saya tersumbat. Di sini tuh kayak ada lendir atau slime. Jadi membuat nafas saya tuh susah. Saya harus bernafas itu menggunakan mulut. Dan kalau tidur, itu posisi saya tuh harus terlentang. Tidak ada sesuatu apapun yang menutupi dada saya. Supaya saya bisa bernafas dengan lega. Dan kepala saya itu disangga dengan bantal yang saya tumpuk tuh tinggi. Yang paling parahnya buat saya itu, saya aneh ketika saya tidak bisa merasakan rasa makanan dan minuman. Dan saya tidak bisa mencium aroma atau bau. Hari pertama demam, saya nggak tahu suhu tubuh saya berapa. Soalnya di rumah waktu itu belum ada termometer. Saya baru beli itu tanggal 27 Maret 2020. Setelah pesanan termometer saya datang, saya selalu ukur suhu tubuh saya itu selalu di atas 37 derajat Celcius. Saya bersyukur karena tidak sampai 38 derajat Celcius. Katanya kan kalau salah satu ciri-ciri dari virus corona itu suhu tubuhnya selalu di atas 38 derajat Celcius. Iya, saya ada kontak dengan seorang PDP tanggal 18 Maret 2020 di rumahnya sebelum saya berangkat ke Komsel di Galaxy. Waktu itu saya belum tahu kalau status beliau itu adalah seorang PDP. Saya baru tahu ketika tanggal 29 Maret saya mendapatkan info bahwa beliau telah meninggal dunia dan beliau dikubur dengan tata cara atau prosedur pasien corona. Ketika saya mendapat info bahwa PDP tersebut telah meninggal dunia, saya sempat dihubungi oleh salah satu teman Komsel saya di Bintara. Beliau memberikan kepada saya seorang kontak dokter yang bertugas di Jakarta untuk saya dapat berkonsultasi online di WhatsApp. Ketika saya WhatsApp dokter tersebut, saya menceritakan semua kronologi yang saya alami dan gejala-gejalanya. Dokter tersebut menyarankan kepada saya untuk melakukan isolasi. Beliau memberikan 2 pilihan. Yang pertama isolasi di Wisma Atlet, yang kedua isolasi mandiri di rumah. Waktu itu saya putuskan untuk saya isolasi mandiri di rumah. Dan dokter tersebut memberikan kepada saya protokol prosedur tata cara isolasi mandiri di rumah sesuai dengan edaran yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Sebelum saya mengetahui bahwa status saya PDP, saya sempat berpikir positif bahwa sakit saya bukan karena virus corona. Namun ketika saya mengetahui bahwa status saya PDP, jujur saya sempat takut, saya khawatir, bahkan saya sampai panik. Saya takut dapat menularkan ini kepada orang-orang di rumah. Apalagi di rumah ada kedua orang tua saya, di mana papa saya sudah berumur 72 tahun dan mama sudah berumur 60 tahun. Ada abang dan adik saya juga. Saya makin takut ketika saya baca berita di internet bahwa virus corona ini paling mudah menyerang orang tua yang di atas 60 tahun. Dan ini sangat rentan sekali untuk kedua orang tua saya. Apalagi waktu itu kondisinya orang-orang di rumah sudah mulai mengalami gejala flu dan batuk. Makanya saya sempat takut. Saya makin takut dan khawatir, bahkan panik ketika mama saya sudah mengalami demam dan gejala flu. Bahkan sampai susah bernafas, dadanya sesak, bahkan sampai
tidur pun beliau harus menggunakan oksigen untuk membantu pernafasannya. Namun saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus lewat anggota tubuh Kristus yang ada di sekitar saya, baik itu Komsel, Pemuritan Pemenang, Gereja Abah Love Timur, dan keluarga saya. Mereka selalu menopang dan mensupport kami dalam kesembuhan kami, supaya kami boleh dapat menang bersama-sama dengan Kristus. Saya dan keluarga dipantau oleh tim dokter yang ada, sehingga setiap hari kami selalu dicek secara rutin, dan hari demi hari kami berangsur-angsur membaik. Dan beberapa dari sahabat kami juga mengirimkan makanan, vitamin, bahkan roti perjamuan kudus, sehingga kami kebutuhannya boleh dapat tercukupi dengan baik. Dan tidak lupa mereka juga mendoakan kami, khususnya lewat doa sepakat jam 8 malam sampai jam setengah 9 malam. Saya yakin hal inilah yang membuat kami boleh dapat sembuh dan sehat kembali, fit sampai saat ini bersama-sama dengan Kristus. Yang saya dapatkan selama saya sakit dan menjalani isolasi mandiri di rumah, yang pertama ketika saya menonton video Pak Jeff tentang seorang penabur dan seorang penghambur, saat itu ketika saya menonton, ada satu kalimat yang terngiang-ngiang di dalam hati saya, yaitu jika aku harus hidup, itu berarti bagiku menghasilkan buah. Ketika saya cari kalimat tersebut di dalam Alkitab, saya menemukan sebuah ayat yang tertulis di dalam Filipi 1 ayat 21 dan 22, yang berbunyi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ketika saya merenungkan kedua ayat tersebut, ada satu pesan yang saya dapatkan bahwa baik mati maupun hidup saya telah dijamin oleh Kristus. Sebab Kristus ada di dalam saya dan saya ada di dalam Kristus. Sehingga tidak ada satupun yang dapat merebut saya daripada Kristus. Pesan kedua yang saya dapatkan waktu itu, ketika saya mengikuti ibadah online Jumat Agung di momen dimana perjamuan kudus. Saat itu ada satu kalimat yang terngiang-ngiang di dalam hati saya, yakni ketika Kristus mati dan bangkit di kayu salib, itu tidak hanya memberikan jaminan keselamatan atas hidup saya, namun lewat tubuhnya, lewat darahnya, lewat kematiannya, itu juga yang menyembuhkan saya, yang memulihkan saya, memberikan saya tubuh yang baru, tubuh yang fit, tubuh yang sempurna, sehingga saya boleh dapat sembuh. Sebab oleh karena bilur-bilur Kristus itu juga sudah menyembuhkan saya. Kedua pesan inilah yang sangat menguatkan saya, sehingga saat ini saya juga boleh dapat beraktivitas kembali, dan saya boleh dapat kuat bertumbuh di dalam Kristus. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah mendukung kesembuhan saya dan keluarga. Kiranya melalui video kesaksian ini dapat menjadi berkat bagi siapapun yang menontonnya. Tuhan Yesus memberkati.